Nah, di sini saya juga menyetok rujak nektar untuk burung-burung pilihan. Itu yang sudah kepakai, dan ini yang masih fresh, yang masih baru, belum ke. Oke teman-teman, kembali lagi di channel AK Kicau Studio. Nah teman-teman, kali ini saya akan membagikan tips meracik nektar untuk burung kicau kita yang pemakan madu. Nah, salah satunya seperti sogon, konin, king konin, sepah raja, dan black sunbird. Nah, kebetulan di sini racikan saya hari ini habis. Nah, saya akan membagikan tips dan racikan-racikan bahan apa saja yang saya pakai untuk meracik nektar pada burung-burung peliharaan saya. Insya Allah bahan-bahan yang akan saya share ini full dengan protein, gizi, dan vitamin-vitamin yang diperlukan burung-burung kicau kita, agar burung kicau kita kesehatan dan stamina tetap terjaga. Apalagi di musim-musim penghujan seperti sekarang ini ya teman-teman, burung-burung harus tetap terjaga stamina dan kondisinya. Nah, jangan berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut ini, tips meracik nektar ala AK Kicau Studio. Yuk kita simak. Oke teman-teman, sekarang kita mulai untuk meracik nektarnya. Nah, pertama-tama yang kita siapin adalah 1 butir telur. Yang kedua, vitamin. Biasanya saya memakai Ebot Fit. Yang ketiga, nah, susu kental manis. Ini termasuk faktor utama juga ya teman-teman. Kedua, sirup merah. Biasanya saya memakai sirup yang rasa koko pandan. Yang kelima, nah, di sini saya mempunyai madu ya teman-teman. Karena seperti yang kita tahu, banyak manfaat yang ada di kandungan madu ini. Dan yang paling penting satu lagi teman-teman, yaitu kita siapkan wadah, garpu, dan sendok. Yuk, mulai kita racik. Oke teman-teman, di sini untuk telurnya saya akan menggunakan hanya kuning telurnya saja teman-teman. Yuk kita ambil kuning telurnya saja. Nah, biasanya saya menggunakan sendok untuk mengambil atau menyaring kuning telurnya saja ya teman-teman. Nah, seperti ini caranya. Kita ambil perlahan dan kita tarik, nanti putih telurnya akan terpisah sendiri. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan, masih ada putihnya sedikit, tak apalah. Kita singkirkan dulu. Kita ambil garpu. Nah, fungsi garpu di sini menurut saya sih untuk mengocok agar kuning telurnya ini rata ya teman-teman, karena bentuk garpu seperti mixer. Yuk kita aduk terlebih dahulu pertama-tama. Kita aduk terus sampai dia lumer ya teman-teman, biar tidak menggumpal. Kita aduk dahulu sampai dia tercampur rata. Nah, bisa kita lihat di sini kuning telurnya sudah rata ya teman-teman. Dan sebaiknya mengocoknya jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu lama ya teman-teman. Bisa-bisa nanti dia malah mengembang, nanti banyak busa di akhir nektarnya. Yuk, habis itu step kedua kita masukkan susu kental manis. Di sini takarannya biasanya saya memakai 8 sendok makan ya teman-teman untuk 1 kuning telur. 4,
5, 6, 7, 8. Nah, mungkin tambah sedikit. Oke. Setelah itu tetap kita kocok perlahan ya teman-teman. Kita kocok perlahan sampai dia merata. Sampai dia merata dan tercampur rata. Tapi jika kalau kelihatan masih terlalu kuning, bisalah ditambahin sedikit lagi atau 2 sendok lagi, berarti total 10 sendok makan ya teman-teman. 1, 2. Oke. Kita aduk kembali. Nah, takarannya pas teman-teman. Mungkin yang pasti ya 10 sendok makan ini. Tidak mesti sih, tidak, tergantung feeling biasanya sih kalau saya itu. Nah, kalau sudah tercampur rata, mari kita masukkan bahan selanjutnya, yaitu sirup. Di sini saya menggunakan sirup rasa koko pandan. Di sini biasanya saya memakai 5 sendok makan ya teman-teman, agar warnanya lebih menarik. Oke. Jangan lupa tetap diaduk lagi sampai merata ya teman-teman, sampai warnanya rata dengan warna merah. Nah, selanjutnya kita masukkan madu. Kita sudah mungkin banyak yang tahu ya teman-teman, manfaat madu juga salah satunya untuk menjaga stamina dan daya tahan burung. Di sini saya memakai 4 sendok makan ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah madunya kita masukkan, jangan lupa diaduk kembali ya teman-teman, sampai tercampur rata. Nah, ini bahan terakhir untuk menjaga dan memenuhi vitamin-vitamin dari burung yang diperlukan. Biasanya saya menggunakan eBot Fit. Ini sudah saya pakai lama ya teman-teman. Biasanya saya memakai 20 tetes untuk satu racikan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 20 tetes ya teman-teman, karena di komposisinya ini juga mengandung vitamin A, vitamin D3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, dan vitamin C. Racikan sempurna untuk burung kicau kita. Nah, selanjutnya kita aduk kembali sampai merata. Oke teman-teman, racikan kita sudah jadi. Insya Allah ini bisa bertahan sampai 1 bulan. Tetapi kenyataan saat saya pakai mungkin hanya kuat sampai 20 hari ya teman-teman. Bahkan kurang, karena
burung-burung saya yang mengonsumsi racikan ini cukup banyak. Jadinya mungkin kalau hanya 2, 3, atau 4 burung bisa lah sampai 1 bulan. Tapi kalau saya mungkin tidak bisa, karena di rumah ada sekitar 15 burung yang memakan racikan saya ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan ke botol kecil untuk penyimpanannya. Saya menggunakan botol bekas. Nah, dulu saya menggunakan rujak nektar, tapi karena burung semakin banyak, semakin kewalahan untuk memberikan semuanya rujak nektar. Hanya burung-burung pilihan yang saya pakai rujak nektar, dan botol bekasnya bisa saya pakai untuk menaruh racikan ini. Yuk kita tuang di botol penyimpanan. Untuk satu racikan biasanya ukurannya pas 1 botol ini teman-teman. Nah, oke. Nah, sudah jadi racikan kita sendiri yang full protein, full gizi untuk burung-burung kicau kita pemakan nektar. Oke, langsung kita simpan saja di kulkas atau di freezer biar tahan lama, karena kalau tidak disimpan di freezer dia cepat basi ya teman-teman. Yuk kita masukkan ke freezer dahulu. Oke, selanjutnya langsung kita simpan saja di freezer racikan kita agar tidak cepat basi ya teman-teman. Nah, di sini saya juga menyetok rujak nektar untuk burung-burung pilihan. Itu yang sudah kepakai, dan ini yang masih fresh, yang masih baru, belum kepakai untuk stok agar tidak terlambat ngasih pakan. Oke, insya Allah bisa bertahan cukup lama ya teman-teman. Oke lah teman-teman, itulah sedikit tips meracik nektar dari saya, racikan yang saya pakai sehari-hari untuk burung-burung kicau saya. Tips ini juga bisa kalian tiru untuk burung-burung kicau Anda dan teman-teman di rumah. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam kicau mania.